Halo guys, bersama gue di channel Uil Mekun. Hari ini gue akan pesan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim winter 2025 adalah Tasukare Hotel. Jadi kemarin ya, sudah episode yang menarik. Jadi ada dua klien kali ini yang dihadapi oleh si Neko dan kawan-kawan. Jadi mengingatkan masa lalunya Atori ketika dia bertemu dengan idolanya gitu. Jadi makanya di sini keduanya gitu kan pulang dengan damai. Jadi setidaknya tidak ada gangguan gitu kan yang di apa yang di intrup sama Osoto gitu kan. Jadi benar-benar seneng lah gitu kan. Jadi benar damai banget. Jadi baik anak kecil maupun si kakek itu gitu kan. Ya udah kita lihat setelah ini apa yang bakal terjadi gitu kan. Apakah nanti ada sesuatu yang besar lagi gitu kan yang dihadapi oleh para atau tamu-tamu hotel ini. Ya tunggu lagi langsung ke episode baru dari Tasukare Hotel. Let's go. Baru dari Tasukare Hotel. Let's go. Judulnya Komali, Komi Diputa dan Keling tuh hitam kali ya, nggak tahu juga sih. Gue baru dengar kata keling sih, hitam sih biasanya kalau itu keling. Kotor juga ya bisa. Ruri ya. Ruri. It's true. Buset, itu ada truk masuk anjir. Berarti Ruri ketabrak truk berarti. Iya, masih hidup tapi dalam kondisi koma. Emang bisa bisa dapat duit. Nah iya makanya bisa dibawa ke dunia nyata. Oh, oke oke oke. Kayak belum dijelasin deh soal pembayaran gaji dengan waktu. Oh, keling tuh itu apa namanya? Yang buat ini apa namanya? Yang buat mukul ya. Yang biasa buat mukul gitu. Jadi aku pikir ganggang pintu tadi. Belum dijelasin sih kemarin tuh. Apa gue yang lupa ya? Kan udah pernah di ini kan spill kan soal kalau lu kerja dapat gaji gitu kan, tapi gaji yang dibayar tuh bukan uang gitu. Tapi itu nggak jelasin lagi sama si kepala Ghost Rider itu ya kan. Kepala si kepala neraka itu kan. Dibayar sama waktu tuh. Tapi gimana cara mengaplikasikannya gitu kan? Apa lu bakal panjang umur? Nah, nggak tahu kan maksudnya. Lima karena just to see you know. Enak lagu ini part ini bagian ini enak partnya. Aura misterinya keluar ya kan. Lagu ini enak lagunya. Dua-duanya enak lah. Udah mau lengkap ya. Tinggal dua lagi men. Dua frame lagi gitu. Hmm, oke. Okay. Surat pengunduran diri.
Hmm, memang burem ya. No, tidak, kamu jangan ikut campur. Hati-hati, Neko. Tamunya lebih ramai ya. Hmm. Hmm. Berarti habis ngebunuh kayaknya. Sampai skrip yang lepas. Iya, berarti emang masuk akal sih. Karena kan di situ kan keling kan. Iya, dia kayak nggak mau ini dia. Nggak mau inget sama apa yang terjadi. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Hmm. Gak ada kaitannya ya. Lebih ke mirip lah. Dah tidur di bawah dia. Oh panjang ya ceritanya.
Oh, berarti Rory benar-benar pertama ya, paling pertama dia kan. Oh. Ih, zaman Sokrat. Pacinku. Buset dah. Ngeri amat. Ya ini real isekai ini, nabrak truk soalnya. Hmm. Setelah itu, hmm. Ah, dan akhirnya belajar sendiri ya, sampai akhirnya mandiri lah pokoknya. Hmm. Jangan nabrak. Oke, janji di sini. Iya, makanya saling hubungan kan. Oh, siapa yang gantiin? Oh. Hmm. Hmm. Ya benar 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 benar. Anjing ya? Hmm. Yui. Mm-mm. Oh, oke. Oke. Nice, 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 nice. Cakep sih, iya kan?
main motor akar ya, percis banget. Nah, kayak ceritanya Ruri nih. Iya bener kan. Hmm. Waduh. Hmm. Oh, oke. Oke. Oke, oke, oke. Ini pasti kejadian nih, mereka ulang ini. Wah anjir, tau-tau ada koran anjir. Ada koran mengenai peringatan untuk orang usia lanjut. Apa ya? Gue penasaran, gue juga penasaran sih. Ya kan? Apa maksudnya ya? Anjir gue mikir nih. Taruh jangan sampai ketahuan dulu sebelum gue belum nebak nih. Soalnya dia bawa keling kan. Dia emang masalah sama seseorang. Beda dengan menghindari hal yang tidak diinginkan, makanya mereka ada bilang si ibu ini bunuh diri gitu. Nah tapi gimana? Hmm, oke. Okay. Ada beberapa lansia yang tertekan karena kehilangan dan menjadi korban kasus penipuan. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan akhirnya keluar semua duit ya. Akhirnya hujan hujan duit ya. Ya misteri sedikit terpecahkan gitu kan. Tapi alasan dia mati itu, Win. Hmm, foto telepon. Hmm,
dan ternyata nggak dapat apa-apa ya kan awalnya ya. Dan Eril bunuh diri tapi di mana? Oh nggak, surat pengunduran, oke. Ketahuan dah. Iya ketahuan deh, ketahuan. Ketahuan ini ya kan. Oh tidak, nggak, gila ini. Nggak mama mati di sini tata. Mati di sini. Anjir, belum ditinggal dong. Mati ini. Mati ini, mati di sini ya. Ya mati di sini, kesian banget aja, tipis banget lagi ya. Elah mati deh. Ah, 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 ah. Mantan suami. Ya kan neraka dong. Nggak tahu sih, nggak tahu sih, nggak tahu sih. Ini airnya kemana nih? Oke. Iya, biar nggak kesepian lagi kan. Iya, ini spesial, spesial lah kan. Iya, ini spesial ya kan. Iya, spesial. Iya, yang terbuka pikirannya. Berapa menit lagi nih? Oh, habis. Hmm. Ya, berarti taruh deh. Gua
gue ingin mencerna sedikit tadi apa yang terjadi setelahnya gitu kan. Jadi ya episode 7 dari Tasokare Hotel, jadi episode yang bagus, kayak setiap hari mah episode bagus ya. Jadi gue gini ya, gue berpikir bahwa emang apa yang terjadi pada Ruri dan apa terjadi pada si ibunya, ya ibu dari si Akato ini itu kondisinya mirip sekali. Jadi kalau Ruri sendiri kan emang dari masa kecil kan emang dia ini ya bisa dibilang jauh dari orang tua, lebih tepatnya jauh dari ibunya gitu kan. Jadi membuat akhirnya ketika mereka jalan bareng gitu kan, ya si bapak kayak ngerasa sedih aja gitu kan. Harusnya tuh kita terus sering bersama gitu kan, tapi kenapa harus di momen-momen tertentu aja gitu kan, kalau kita bisa jalan bareng. Makanya kan akhirnya ya sekali lagi ibunya itu kena kasus gitu loh. Jadi makanya ibunya kena bisa dibilang ibunya kena kasus, atau lebih tepatnya ibunya ini bermasalah lah gitu kan, yang membuat akhirnya dia jauh dari Ruri gitu kan, dan membuat akhirnya Ruri terbiasa dengan pekerjaan rumah yang membuat akhirnya dia jadi mandiri gitu kan. Kan nggak mungkin kan kalau bapaknya terus di rumah gitu kan, terus dia dapat duit dari mana gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya ya Ruri sebagai anak kecil semestinya memang dia kan harus bisa bergaul lah, atau bisa bersosialisasi dengan anak sebayanya gitu kan. Tapi ya dia harus mandiri untuk hidup sebagai sebagai anak gitu kan, yang berbakti gitu kan di rumah. Ya dia harus mandiri gitu. Makanya kan dengan dia bisa masak aja kan, si tadi ibunya kan, ibu yang tadi kan curiga gitu kan, kamu tahu dapat apa, kamu bisa masak kok, dapat dari mana resepnya gitu kan. Jadi dia bilang kalau emang Ruri itu emang udah terbiasa hidup sendiri gitu. Jadi makanya ini kan akhirnya dia otodidak lah gitu untuk ngelakuinnya. Nah makanya situasinya ini mirip dengan apa yang terjadi pada ibunya si Akato tadi gitu kan. Nah kalau dia adalah bisa dibilang tersangkanya lah gitu, bukan tersangkanya sih, maksudnya kayak semacam bahan apa ya bahasanya ya, bahan objeknya lah gitu kan. Jadi dia inilah yang terjun ke dalam dunia kejahatan lah gitu, dimana dia melakukan sindikat penipuan, dimana dia mencoba untuk menipu klien gitu kan, agar mendapatkan hadiah seperti ya penipuan yang kalian temuin lah gitu kan, ketika nelpon dijanjiin dapat mobil atau dijanjiin dapat hadiah lah gitu kan, terus ternyata uangnya nggak kembali gitu kan. Jadi ya dia sadar gitu kan bahwa pekerjaannya tuh emang haram gitu kan. Makanya kan akhirnya dia coba untuk escape, dan ternyata dia nggak bisa loncat, dan akhirnya bisa bilang bukan bunuh diri tapi kecelakaan lah gitu kan, karena emang dia nggak bisa lompat dari gedung satu ke gedung lain. Dia cewek bos ya kan, nggak mungkin juga gitu kan, kecuali your forger gitu kan. Karena dia mau membunuh bayaran gitu. Jadi makanya di sini ya dia mengingat semuanya, dan akhirnya ngelihat Ruri itu seperti ngelihat anaknya sendiri gitu. Jadi makanya wajar kalau misalkan ceritanya itu agak sedikit mirip dengan Ruri seperti itu. Nah pertanyaannya adalah kemana si ibunya Akato ini, misalkan ibu Akato ini pergi, apakah ke neraka atau ke surga. Tapi kalau feeling gue sih emang jiwanya udah hilang, jadi anggapannya mati, sama seperti apa yang terjadi ketika apa yang sama terjadi ketika lu melihat si kakek ya kan, si kakek yang pemain saksofon ya kan, itu juga meninggal gitu kan. Jadi ya kurang lebih mirip lah dengan apa yang terjadi pada ibu ini gitu kan. Jadi ya itu sih, jadi kayak gue melihat episode ini kayak lebih ke dimana akhirnya kita tahu flashbacknya Ruri gitu. Jadi dan akhirnya kita juga tahu bagaimana cara penyelesaiannya, dan akhirnya kita juga tahu bagaimana cerita ini ada kaitannya dengan si Ruri kayak gitu. Jadi benar-benar bagus banget sih episode ini. Nah makanya nggak tahu sih, ini tadi Osoto tuh ngomong bunuh diri ganda ya kan. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak gini, mungkin kalian yang nonton animenya mungkin lebih detail lah dari gue gitu kan, karena kan gue cuma nonton sekali kan. Nah pertanyaan gue gini, Osoto ngomong kalau dia melakukan bunuh diri ganda. Dia ngomong gini nih seolah-olah bukan kayak semacam keluh. Jadi kayak dia cuma seolah-olah kayak dia tuh ngasih tahu ke Ruri agar dia yang nyelesain gitu loh. Jadi kayak semacam Osoto tuh cuma ngasih asis. Jadi Osoto tuh kayak ngasih asis ke Ruri agar Ruri yang akan nyelesain aja lah gitu. Agar Ruri yang menyelesaikan lah gitu. Jadi
bukan berarti si Osoto tuh ngomong begitu karena emang asal tebak gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya udah tahu kalau misalkan si ibu ini emang seperti ini gitu loh. Ternyata mati itu juga seperti ini. Terus dia tuh kena kasus seperti ini. Jadi itu sebenarnya dia tuh udah tahu gitu loh dari awal. Jadi curiga gue ini Osoto ini siapa gitu loh. Itu doang sih kan. Kalau dibilang detektif juga di real life juga kita belum diceritain ya kan. Terus juga di real life juga dia lebih condong ke stalker, bukan stalker sih, maksudnya kayak dibilang punya banyak pacar gitu kan. Jadi kalau dibilang sih ya, kalau dibilang detektif juga kita belum bisa iyain gitu kan, karena emang belum dilihatin secara penuh gitu kan flashback yang Osoto gitu. Jadi cuma hanya sebagian kita tahu kalau misalnya Osoto tuh ketancep pagar, udah itu doang gitu kan. Jadi nggak banyak yang kita tahu kalau tentang Osoto gitu kan. Makanya feeling gue kayaknya Osoto tuh emang detektif gitu. Jadi dia tuh sebenarnya udah tahu gitu dengan apa yang terjadi pada ibu ini. Jadi makanya dia ngasih tahu ke Ruri. Dia nggak ngomong semuanya. Dia cuma ngasih tahu kalau dia tuh ingin lebih bertahan lama di sini, makanya dia kasih tahu ke Ruri. Dia kasih tahu Ruri. Dia kasih tahu ke Neko. Sorry kok Ruri mulu gue ngomongnya. Kasih tahu ke Neko gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya udah, episode yang bagus, gue suka dan ada maknanya, bener-bener dapat banget feelnya. Dan kita nanti ke depannya seperti apa, jadi gue pengen tahu. Yaudah, itu jadi gue yang langsung isi di komentar kira-kira anime yang terpagi yang kalian nanti untuk bahas. Jangan lupa suka, kalau nggak salah tinggal di like saja dan jangan lupa notifikasinya agar lu dari gue dan subscribe gue selanjutnya.